Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, waktu yang insyaallah waktu barokah. Kenapa waktu subuh itu kok menjadi waktu yang barokah? Karena di situ waktu yang paling enak untuk tidur. Nah, kita terpaksa untuk bangun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah, karena ada kesungguhan di situ. Karena ada kesungguhan untuk kemudian kita bangun. Insya Allah kita tidak berpanjang lebar, kita akan langsung masuk kepada pembahasan inti. Ya, tema kita apa tema kita ini? Apa tema kita? Umat Islam wajib tahu. Nah, itu dia. Jadi berarti ini umat Islam berarti semuanya, baik itu penuntut ilmunya atau orang awamnya. Ya, tidak boleh tidak tahu. Wajib tahu. Makanya menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Ini pembahasan kita. Nah, semua kaum muslimin harus tahu ilmu yang fardu ain, yang harus dia pelajari. Ya. Al-Imam Ibnu Ruslan, ya, beliau mengatakan di dalam Zubat tentang ilmu yang fardu ain apa saja. Ya, oleh karenanya Imam Malik, ya, Imam Malik dulu ditanya tentang ilmu, ya, maka Imam Malik mengatakan tentang menuntut ilmu syar'i, beliau mengatakan kulluhu khair, semua ilmu syar'i itu baik. Walakin undur, kata Imam Malik, walakin lihatlah, akan tetapi lihatlah ila ma tahtajuhu fi yaumika wa lailatika fatlubhu. Akan tetapi lihat dulu, karena semua ilmu itu baik, tapi lihat apa yang engkau butuhkan pada keseharian, ya, keseharian kita, apa yang kita butuhkan. Kemudian setelah kita tahu apa kebutuhan kita, maka pelajarilah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita adalah ilmu fardu ain. Karena semua umat Islam harus tahu, tidak boleh tidak tahu. Ya. Kalau selagi dia tidak menuntut ilmu yang fardu ain, maka hukumnya berdosa. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Yang wajib di sini adalah ilmu fardu ain. Nggak boleh nggak tahu. Nah, yang menjadi pertanyaan apa saja? Sudahkah kita mempelajari ilmu fardu ain ini? Jangan-jangan kita terlalu mempelajari hal-hal yang panjang-panjang, hal-hal yang panjang lebar, sesuatu yang tapi ada dasar-dasar yang kita terlupa. Ya, makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan di sini. Ya. Beliau mengatakan fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayu'i wa dhahiril ahkami fis sana'i wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadha minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami. Imam Ibnu Ruslan mengatakan ilmu-ilmu yang wajib ain, fardu ain itu apa saja? Beliau mengatakan ada 4 sih.
Yang pertama, ilmu sifatil fardi, ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Ilmu apa itu? Ilmu apa? Ilmu tentang tauhid. Maka tidak boleh ada orang muslim kok nggak belajar tauhid. Nah, makanya prioritas yang harus dipelajari oleh umat Islam adalah pelajaran tauhid. Bagaimana mengenal Allah. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Bagaimana kita bisa ibadah kalau kita tidak kenal dengan yang kita ibadahi? Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala beliau punya kitab kecil ya, Usul As-Salasah. Masya Allah, Usul As-Salasah ini menunjukkan kefakihan beliau. Yaitu apa? Beliau menulis sesuai kebutuhan orang. Nah, inilah ilmu fardu ain. Ma'rifatul Rabb, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Sudahkah kita kenal kepada Allah? Ya. Kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana kita bisa menyembah Allah? Ya. Apa hak-hak Allah ya Azza wa Jalla yang harus kita tunaikan sebagai seorang hamba? Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini hal yang tidak boleh luput daripada kita, ilmu tauhid. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya, Syekh, kita sudah selesai belajar kitab tauhid atau tentang tauhid, kitab apa saja, apalagi yang kita pelajari? Kitab tauhid lagi, apalagi? Tauhid lagi, terus dipelajari. Masya Allah. Menunjukkan belajar tauhid ini enggak satu kitab hatam selesai, tidak. Kalau bisa diulang-ulang sampai mati. Karena kita tidak tahu kita bisa istiqomah di atas tauhid atau tidak. Ya, makanya jangan bosan. Karena syiar dakwah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah adalah dakwahnya di atas tauhid. Ya. Kenapa para sahabat itu kok mudah mereka meninggalkan maksiat? Mudah mereka taat kepada Allah ketika turun ayat khamr. Tentunya dengan tahapan-tahapan di dalam Al-Quran. Ketika turun terakhir haram mutlak, secara mutlak, para sahabat karena sudah tertanam tauhid di dalam hatinya, ditumpahkan khamr itu di jalanan sampai kota Madinah. Ketika itu banjir dengan khamr. Kenapa wanita-wanita ketika turun ayat hijab langsung, bahkan mereka berhijab dengan apa? Gorden-gorden itu, mereka tutup auratnya. Kenapa mereka langsung melakukan itu? Karena tauhid sudah tertanam. Makanya dakwah tauhid itu adalah dakwah yang pertama. Kalau kita menyerukan ini halal, ini haram, tapi tauhid belum tertanam dalam hati masyarakat, tidak terrealisasi. Tidak ada rasa takut masyarakat itu kepada Allah. Dari tauhidnya belum tertanam. Makanya harus pelajari. Ya, tauhid. Makanya kalau kita mau memberantas riba, kuatkan tauhid. Mau memberantas perzinahan, memberantas khamr, memberantas judi online, memberantas LGBT, tanamkan tauhid di hati masyarakat. Makanya Syekh Al-Albani beliau punya kitab kecil, judulnya At-Tauhidu Awalan Ya Du'atal Islam. Tauhid dulu, dakwah itu tauhid. Sampai kapan? Tauhid sampai mati. Tidak boleh bosan. Ya. Tinggal bagaimana pengajarnya, ustadznya mengemas pelajaran tauhid itu dengan indah, gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ilmu tauhid kan banyak. Ya. Ilmu tauhid ini fokusnya hanya tentang Allah ya Azza wa Jalla. Ada lebih umum daripada tauhid, yaitu ilmu akidah. Jadi ilmu tauhid ini bawa ilmu akidah. Kenapa? Karena ilmu akidah itu mencakup banyak hal. Ya, berkaitan dengan para sahabat, berkaitan dengan pemimpin, berkaitan dengan hari kiamat, gitu ya. Itu akidah.
Adapun tauhid khusus membahas tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian yang kedua di antara yang umat Islam itu wajib tahu, ya, ilmu fardhu ain yang harus dipelajari, yaitu min fardhi dinillahi fid dawami, yaitu kewajiban sehari-hari yang Allah wajibkan kepada umat manusia. Dicontohkan oleh Imam Ibnu Ruslan, walaupun ini tidak semua disebutkan sama beliau, tapi beliau contohkan yang paling besarnya, katuhri wassalati wasyami. Seperti apa? Bersuci. Wajib umat Islam belajar bersuci, toharoh belajar. Ustaz, saya dulu belajar pernah SD, murojaah lagi. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Masya Allah, beliau menulis satu kitab kecil. Kenapa kok Syekh bin Baz nggak nulis kitab tebal-tebal? Ya, saya ini nulis fokus untuk orang awam yang wajib-wajib. Boleh punya kitab apa? Durusul Muhimmah. Ya, Durusul Muhimmah. Pelajaran-pelajaran penting. Beliau sebutkan di situ tentang rukun toharo, tentang di situ ada rukun sholat, Masya Allah. Juga beliau singgung di awal-awal tentang tauhid. Ini luar biasa. Ini menunjukkan kefakihan ulama ini. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Dia tulis. Ya, toharo, belajar di toharo. Ya, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana tayamum yang benar kalau nggak ada air, bagaimana mandi besar yang benar. Ya, ini dibutuhkan karena tiap hari kita pasti melakukan itu. Kenapa kok toharo didulukan? Makanya di kitab-kitab fikih, ya, itu apa yang didahulukan? Kitab sholat atau kitab toharo? Kitab toharo. Kenapa? Karena syarat sah sholat ya toharo. Ya, nggak sah sholat seseorang kalau dia tidak toharo, nggak wudhu dia. Tiba-tiba sholat gitu. Ya. Nah itu yang pertama. Ya. Kewajiban yang pertama. Kemudian yang kedua, contohnya, atau contoh yang pertama, toharo. Ya. Kita pelajari itu fikihnya tuh. Ya. Bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana wajib-wajibnya, apa saja yang wajib-wajibnya. Ya. Yang kalau wudhu itu kebanyakan ya, luar biasa ya. Karena lihat di rest area, di beberapa masjid ya, kalau kita lagi singgah, itu orang wudhu sembarangan. Kalau cuci kaki, kakinya itu udah dicuci, tidak rata. Makanya Nabi mengingatkan, wailun lil aqabi minan nar, hati-hati tumit-tumit itu ada di neraka. Kenapa? Karena banyak orang kalau wudhu hanya sekedar apa? Ya, kakinya itu diputar-putar gini aja. Sedangkan tumitnya kering. Kalau tumitnya kering, wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah. Kalau itu dilakukan bertahun-tahun, 60 tahun. Nah ini penting. Jangan meremehkan. Makanya ustadz-ustadz yang ngajari tentang wudhu di TPA, di TPQ, itu ustadz top itu, ustadz hebat itu yang mau ngajari tentang wudhu. Nah itu di kampung-kampung ini Masya Allah. Itulah guru besar itu. Berani mengajari yang kecil-kecil ini. Justru inilah yang wajib gitu. Nggak bisa diremehkan. Lalu kemudian wassalati, tentang sholat. Tentang sholat ini juga identitas seorang muslim ya. Saya pernah masuk ke pedalaman suku Talang Mamak. Itu jauh itu dari Pekanbaru. Ada sebagian di sana itu masuk Islam, tapi nggak sholat. Jadi perbedaannya antara suku Talang Mamak dengan orang Islam katanya, yang Islam yang di situ ya, itu cuma tidak makan babi, karena mereka nggak sholat. Berarti ada tanggung jawab. Ternyata nggak semua orang paham bahwasanya sholat ini wajib. Padahal dikatakan para ulama, masalah sholat ini
Ya, maklum minad-din bid-darurah. Semua orang harus tahu sholat wajib. Ternyata sebagian pedalaman. Ya. Makanya subhanallah kalau kita di kota ribut dengan al-udzur bil jahl. Ya, pembahasan itu terus, ya, debat ini dan itu. Ya, kita lupa masuk di pedalaman sana. Ada orang yang belum sampai kewajiban ini. Belum tahu mereka tentang kewajiban ini, bayangkan. Ya. Dan di dalam Islam tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat sedikit pun, tidak ada. Yang ada hanya keringanan untuk mengqashar sholat, menjamak sholat, itu saja. Atau dalam hay'ah, dalam sisi misalnya posisinya dia tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa berbaring, ya isyarat. Itu saja. Untuk meninggalkan tidak ada. Sangat luar biasanya kewajiban sholat ini. Kenapa? Rasulullah SAW langsung menerima kewajiban sholat fawqa sab'i samawat, di atas langit ketujuh, di Sidratul Muntaha, ketika Isra Mi'raj, ya, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Batas antara umat Islam dan non-Islam urusan sholat. Meninggalkan sholat terancam kafir. Ya, nah ini menunjukkan pentingnya sholat. Ya, jangan sampai kondisi apapun, sesusah apapun, kita meninggalkan sholat. Karena dosa besar meninggalkan sholat, termasuk al-kabair. Ya, bahkan antum coba lihat di al-kabair lidzahabi, ya, bahwa saya meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina. Kalau kita melihat ada saudari kita berzina, kita marah besar. Ya, tapi kita biasanya santai-santai saja melihat anak kita nggak sholat. Padahal dosanya lebih besar. Ya, makanya perintah di dalam ilmu parenting nabawi itu, ya, bagaimana pendidikan ala Nabi Muhammad SAW, perintah sholat ini dilakukan dari usia 0. Walaupun tentunya beda-beda ya, 0 sampai 7 tahun anak itu melihat bapaknya sholat. Iktidak, mencontoh, melihat. Baru diperintahkan ketika 7 sampai 10 tahun, 3 tahun diperintahkan. Sehari 5 kali, kali 3 tahun. Berapa kali? Sehari 5 kali, kali 3 tahun. Berapa kira-kira? 5.000 kali kira-kira. 5.000 kali sekian. Makanya jangan heran kalau sekarang mungkin kita dulu salah mendidik anak. Ustaz, anak saya sampai sekarang dia sudah besar tapi sholatnya malas. Kita flashback. Bagaimana Bapak? Sudah pernah nggak merintahkan anak sholat 5.000 sekian kali? Oh, nggak pernah. Nah, ulangi lagi, perintahkan sampai 5.000. Karena pendidikan kita terlambat. Ya, makanya yang masih punya anak-anak kecil, ini dimanfaatkan tuh. Usia 7 sampai 10 tahun, perintahkan anak sampai 5.000 kali itu. Karena 3 tahun kita perintahkan anak sholat sehari 5 kali. Harus sabar. Makanya dalam Al-Quran apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan ekstra sabar. Bukan wasbir, tapi wastabir. Wasbir itu sabar, wastabir ekstra sabar atau super sabar. Ya. Nah, ini bahasa Al-Quran luar biasa. Ya, tahu bahwasanya memerintahkan keluarga itu sulit, makanya butuh ekstra sabar. Kemudian di sini di contoh yang ketiga wasyami, puasa. Nah, ini puasa setahun sekali, yaitu puasa Ramadan. Adapun sholat tadi yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Itu saja yang wajib. Adapun yang lain, ya ada khilaf di antara para ulama tentang kewajibannya. Ada yang mengatakan sholat id itu wajib, gitu ya. Ada yang mengatakan bukan wajib, tapi sunnah muakkadah dan sebagainya. Tapi kalau sepakat secara ijma, sholat 5 waktu itulah yang wajib. Ya, itu jaga, kita jaga.
Ya. Walaupun tentunya kita tidak mencukupkan dengan salat 5 waktu, kita tambahi dengan salat-salat sunnah rawatib, ya, duhanya, tahajudnya, ya, ada salat sunnah wudu atau salat sunnah mutlak dan lain sebagainya. Lalu kemudian puasa, ya, contoh puasa, ya, kita pelajari itu, ya, terlebih ketika awal Ramadan, ya, atau sebelum Ramadan masuk Ramadan, ya, ini yang dikatakan dengan munasabah, ya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah beliau punya kitab yang bagus, ya, yaitu Lataiful Ma'arif. Nah, itu kitab tentang munasabah. Ya, bulan ini apa saja amalannya, bulan ini apa saja amalannya. Nah, kalau bulan Ramadan amalan terbesarnya adalah puasa. Nah, makanya sebelum bulan Ramadan dipelajari itu fikih puasa, pembatal puasa, dan yang berkaitan dengan itu. Ya, nah, itu hukumnya wajib fardhu ain. Ya, karena kadang kita lupa karena kan setahun sekali. Ya, masih ada kewajiban-kewajiban yang lain, ada zakat, ya, kalau bagi yang sudah wajib zakat. Ya, karena zakat itu ada dua, zakatul fitri yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri, dan ada zakatul mal, dan ini kebanyakan orang tidak tahu. Banyak duitnya, tidak tahu zakat mal. Akhirnya apa? Dalam Al-Quran nanti akan disetrika orang-orang yang seperti ini, menahan, nggak mau belajar. Ya. Oleh karenanya ini harus perhatikan. Kemudian yang ketiga, sebelum yang terakhir, ya, yaitu wal bai'i lil muhtaji lit tabayu'i wa dhahiril ahkami fis sana'i, yaitu ilmu tentang jual beli. Ini fardhu ain dipelajari. Yaitu apa? Ilmu tentang muamalah. Ya, karena setiap hari pasti, ya, setiap hari kita ini umat Islam pasti, kalau kita tidak beli, kita jual. Kalau kita tidak jual, kita beli. Makanya harus tahu fikih dasarnya jual beli itu. Nah, sembarangan. Nanti kalau kita tidak belajar, kita akan terjatuh ke dalam perbuatan yang haram, riba, gharar, zalim. Ya, kemudian kita menjual barang-barang yang haram, yang tidak diridhai oleh syariat. Ya, karena kita tidak tahu fikih jual beli. Ya, tapi secara dasar saja. Ya, adapun fikih-fikih yang kontemporer, ya, nah itu juga kalau kita bergelut di situ ya wajib kita pelajari. Ya, seperti bagaimana hukum Bitcoin, kripto, gitu ya. Kalau kita bergelut di situ. Ya, kalau orang kampung kan nggak tahu itu apa itu Bitcoin, apa itu kripto. Ya. Ala kulli hal, ilmu ini fardhu ain, wajib dipelajari. Tentang apa? Ilmu-ilmu dasar, fikih dasar tentang muamalah. Begitu juga masuk di dalamnya juga fikih dasar tentang apa? Akhwalus syakhsiyah. Bagaimana hukum keluarga. Ya, nah kita kan nikah punya istri, bagaimana kewajiban seorang suami, bagaimana kewajiban seorang istri, bagaimana nafkah, bagaimana pengasuhan anak, bagaimana ini, bagaimana itu. Kalau kita tidak pelajari, dosa kita. Kita akan ada kewajiban yang kita tinggalkan. Ya, kita lalai akan hak-hak kita. Gitu ya. Ya, nah, kemudian yang terakhir yaitu wa ilmu da'ilil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi, yaitu ilmu yang wajib dipelajari dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan, yaitu ilmu tentang penyakit hati. Kenapa? Karena kita punya hati dan tidak ada jaminan kita bisa selamat dari penyakit hati. Kita pelajari dulu. Ternyata penyakit hati ini hukumnya haram, kita tidak boleh melakukannya. Dicontohkan oleh Imam Ibnu Ruslan apa di sini? Kal ujbi, ujub, bangga diri. Iya. Dia sudah puncak pencapaian yang dahsyat luar biasa, tapi untuk bangga-banggaan. Bangga-banggaan di hadapan orang, punya anak banyak. Bangga-bangga dia punya istri banyak, punya harta banyak, punya gelar banyak, punya pencapaian banyak. Bukan untuk andil dalam Islam, tapi hanya untuk bangga-banggaan.
Nah, ini tidak boleh. Ya, Allah mencela itu. Ya, orang yang berbangga-banggaan, bermegah-megahan, gitu ya, hanya untuk menyombongkan diri di hadapan manusia. Ujub. Kemudian yang kedua wal kibri, yaitu sombong. Ya, sombong ini penghalang masuk surga. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah SAW. Tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak ada masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji kesombongan. Ya, ada sekecil kesombongan itu, nggak bisa masuk surga. Ya. Kemudian dicontohkan di sini yang ketiga, kata beliau wadail hasud. Nah, ini bahaya, ini penyakit yang bahaya yang bisa merusak, bahkan merusak dakwah. Ini adalah hasad. Dan hasad ini biasanya satu profesi. Tukang ojek hasadnya sama siapa? Ya, tukang ojek. Tukang buah hasadnya sama siapa? Tukang buah sebelahnya. Ustadz hasadnya sama siapa? Sama Ustadz. Yang punya travel hasadnya sama siapa? Ayo, hasadnya sama siapa? Ya, yang punya travel. Hasad itu satu profesi, potensi besar gitu, untuk kemudian permusuhan, saling hasad. Ya, dan ini di dunia nyata loh. Akhirnya apa-apapun bisa dilakukan. Ya. Kalau kita ya sudah tahu ilmu tentang ini, ya kita bersaing saja secara sehat itu. Ya, tidak usah kemudian saling menjatuhkan. Karena itu tadi penyakit hasad luar biasa. Ya, kecemburuan dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya ini ilmu yang wajib dipelajari oleh semua umat Islam, dan masih banyak penyakit-penyakit hati yang lain, ya, yang harus kemudian dipelajari. Ya, karena kalau kita punya banyak ilmu tapi hati kita tidak bersih, hati kita kotor, punya banyak penyakit, ya, itu rentan tergelincir. Ya, rentan tergelincir, rentan tersesat. Ya, oleh karenanya terus kita minta kepada Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW, padahal beliau itu dijamin surga. Beliau itu dijamin surga, Pak. Ya, beliau selalu berdoa, dan ini harus kita terus baca doa beliau ini, ya muqallibal qulub. Zat, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Kenapa? Sumya al-qalbu quluban. Ya, hati itu dinamakan dengan qulub atau qalb, ya, litataqallubihi, karena hati itu berbolak-balik. Kadang A, besok B, besok lagi C, besok lagi D. Ya, enggak tetap, enggak istiqomah. Nah, itu sifat hati, bolak-balik. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub, ya Allah, ya tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, istiqomahkanlah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Itu doa yang harus kemudian kita ulangi terus, ya, sampai kita bisa istiqomah. Ya, karena al-ibra yaitu bikamalin nihayah. Ya, bukan bikamalin bidayah, tapi bikamalin nihayah. Ibro itu ya dari akhirnya. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan akhirnya. Ya, agar kita harus terus bisa istiqomah, ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah ya Azza wa Jalla. Dan itulah 4 hal yang harus umat Islam tahu. Ya, tidak boleh tidak tahu. Kalau tidak belajar 4 hal ini, hukumnya dosa, berdosa dia. Makanya yang sudah ngaji lama, ayo introspeksi diri. Sudah nggak kita belajar ilmu tauhid sampai hatam? Sudah nggak kita belajar ilmu tentang fikih sampai hatam? Fikih dasar. Sudah nggak kita belajar tentang ilmu muamalah dasar sampai hatam? Sudah nggak kita belajar tentang fikih hati, penyakit-penyakit hati sampai hatam? Kalau sudah, ulangi lagi, murojaah lagi. Kalau belum, ayo sekarang sudah fokus belajar ini. Request sama Ustadz, Tat, kita pelajari ini, Tat, ini fardu ain, kajian rutin. Ya, harus begitu. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan
Wa masih wahada minal ahkami, selain daripada yang disebutkan tadi, minal ahkami fardu kifayatin alal anami, fardu kifayah atas semua manusia. Adapun fardu kifayah itu cukup satu daerah itu yang belajar 1-2, yang lain sudah gugur kewajiban. Misalnya ilmu tentang azan, satu orang cukup mempelajari ilmu tentang azan, karena yang azan satu orang, nggak semua. Yang lain gugur kewajiban. Ilmu tentang pengurusan jenazah, misalnya di satu musola atau satu kelompok pengajian gitu ya, majelis taklim bikin untuk apa? Mengurusi jenazah. Maka kalau sudah ada misalnya 4 orang, 5 orang, sudah gugur kewajiban satu kampung. Nah, ketika ada orang meninggal dunia, 4 orang inilah yang ngurusi, mulai dari memandikannya, mengkafaninya, sampai mengkuburkannya. Adapun yang lain hanya ikut, nanti ikut mengkuburkannya. Ya, itu contoh fardu kifayah. Tidak harus setiap orang belajar. Sudah ada yang mewakili di satu tempat, di satu kampung tersebut, satu komunitas itu sudah cukup. Kalau tidak ada yang belajar di satu kampung itu, makanya di kampung itu kalau nggak ada orang alimnya, satu kampung berdosa. Makanya didukung kalau ada orang yang kemudian belajar ilmu syar'i, ya, mempelajari agama, itu satu kampung harus mendukung. Kenapa? Karena agar tidak dosa semua satu kampung. Ya, karena itu ilmu fardu kifayah tuh, mendalami ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ya, secara apa? Secara mendetail. Ya, bukan hanya sekedar fardu ainnya, tapi fardu kifayah juga. Ya, jadi itulah 4 hal, dan ini juga senada disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, ya, tentang ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Ya, kata beliau, Al-Imam Qayyim mengatakan yang pertama, beliau juga mengatakan ada 4. Ya, mungkin beda sedikit redaksinya, tapi intinya sama. Imam Qayyim mengatakan di antara ilmu yang wajib dipelajari yang pertama, ilmu tentang pokok-pokok keimanan. Nah, ini kan sama aja. Ya, yaitu iman kepada Allah, malaikatnya, ini lebih rinci sedikit. Kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Ya. Nah, ini akidah secara umum. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ilmu tentang syariat-syariat Islam. Ya, tentang wajibnya sholat, wudhu, ya, tentang fikih wudhu. Nah, ini sama aja. Puasa, haji, zakat, ini dirinci sama beliau. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ilmu tentang hal-hal yang diharamkan. Apalagi keharamannya itu sepakat para ulama, ijma. Misalnya tentang haramnya khamar, haramnya zina, haramnya judi. Ya, itu kan sudah sepakat. Orang Islam sudah tahu, memandang itu buruk. Ya. Nah, itu wajib dipelajari. Lalu kemudian yang terakhir kata beliau, yaitu ilmu yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi, ya, ilmu yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang yang lainnya, yaitu muamalah itu. Baik itu muamalah secara khusus, ya, misalnya istri, anak, keluarga, ya, ini tadi akhwal syakhsiyah tadi, ya, adapun dengan orang lain secara umum, ya, muamalah maliyah, ya, berkaitan dengan fikih muamalah dasar itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya, kalau kita sudah mengilmu ini semuanya, berarti kita sudah belajar ilmu tentang ilmu fardu ain. Nah, tinggal nanti bertambahlah apa yang kita pelajari dari ilmu-ilmu fardu kifayah. Ya, semoga yang sedikit ini bisa menjadi pencerahan bagi kita, sehingga kita lebih semangat lagi untuk belajar ilmu fardu ain, karena ancamannya kalau kita tidak belajar ini dosa. Ya, dan alhamdulillah zaman sekarang ini, apalagi kita yang tinggalnya di dekat masjid, di kota-kota, ada kuota internet, itu tidak ada uzur lagi. Kecuali kita tinggalnya kota lawan, gak ada sinyal, ya, baru mungkin ada uzur mereka. Tapi kalau tinggalnya di dekat kota, ya, ada sinyal, ada listrik, dekat masjid lagi, ramai pengajian lagi, masalahnya kita nggak mau ikut, itu aja. Kita akan ditanya oleh Allah ya.
kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ya Azza wa Jalla. Makanya semangat terus menuntut ilmu, semangat terus untuk ngaji. Sampai kapan? Sampai mati, sampai diwafatkan oleh Allah ya Azza wa Jalla. Mungkin yang sedikit ini semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.